Oke, saya buka nggih. Semuanya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita Sore. semuanya. Oke, Bapak Ibu. Oh, sebentar saya belum ganti background ya. Backgroundnya saya set dulu. Oke, oke Bapak Ibu. Selamat sore. Mungkin perkenalan dulu nggih. Saya Nadir Fahrul Rozam yang kali ini akan menemani Bapak Ibu sekalian mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan begitu. Kemudian saya saat ini sama seperti sebelumnya guys, sebelumnya dengan Pak Awaludin guys, dengan Pak Awaludin dan Pak Denny, betul. Ih, betul, Pak. Oke, oke. Nah di sini ini ya sama seperti Pak Awal dan juga Pak Denny, saya sebagai salah satu pengajar nih, pengajar dari UNY yang saat ini ditugasi untuk membersamai Bapak Ibu sekalian dalam program Bina Talenta Indonesia ini. Sebenarnya saya baru juga Bapak Ibu sebagai pengajar. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu lebih senior, gitu. Saya kira lebih senior. Kemudian saya sebagai pengajar itu baru 2024 kemarin sebagai dosen, kemudian ini semester ketiga saya juga nih. Begitu. Jadi sebenarnya secara apa namanya pengajaran mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman. Cuma di sini nanti saya sharing saja apa namanya kaitannya dengan coding dan juga kecerdasan artifisial. Ya karena mungkin saya sudah belajar terlebih dahulu, nanti saya sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Begitu. Dan juga nanti Bapak Ibu semuanya akan eh, menularkan juga ke teman-teman siswa, nggih, siswa di mana Bapak Ibu berada, gitu. Oke, sebentar saya share screen. Oke, sudah terlihat, nggih, di layar. Ya, sudah, Pak. Ya, Ih, oke, mungkin karena ini pertemuan saya belum apa namanya, belum begitu hafal, nggih. Kemarin saya lihat di pesertanya itu, wah luar biasa ya, ada yang apa namanya zona waktu berbeda. Jadi ada yang dari WIT, ada juga yang dari Wita begitu. Coba ini mungkin saya presensi dulu nggih, nanti kehadiran kemudian di grader. Oke, mungkin sambil ini ya, sambil saya presensi, Bapak Ibu bisa berarti ini di pertemuan kelima ya berarti ya. Secara hitungan pertemuan, oh ya berarti di sini saya. Oke, mungkin nanti ini ya sambil saya presensi, mohon Bapak Ibu untuk mungkin singkat saja nggih, perkenalkan nama dan juga asalnya ya. Misalkan dari saya Nadir dari
asal dari Universitas Negeri Yogyakarta, begitu saja. Oke, mulai dari yang pertama ada Hasmawati. Apakah hadir? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian tidak tersimpan ya. Ini di. Oke, sudah. Kemudian Mariana. Silakan, Ibu, Bu Mariana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana dari SMP Antam Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara, Ibu. Luar biasa. Terima kasih, Ibu Mariana. Panggilannya Ibu Mariana ya? Iya, Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti dari SMP Negeri 1 Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Bapak. Sumatera Selatan. Oke, terima kasih, Ibu. Kemudian Nurmindah. Ya. Apakah Halo, hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurminda dari SMPN 1 Lasalepa, Kabupaten Medan, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Ibu Nurminda. Selanjutnya ada Ramlan. Apakah hadir? Oke, belum hadir ya. Nah, kita lanjut Suryanti. Tidak ada ya? Oke. Lanjut Julmayani Alimuddin. Apakah hadir? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Julian, saya dari UPT SMP 2 Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salam Oke. kenal, Pak. Oke, salam kenal Ibu dari panggilannya Ibu siapa ya? Ibu Ani, Pak. Bu Ani, nggih. Oke, salam kenal Iya, Ibu Pak. dari Sulawesi Tenggara. Tenggara ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Kemudian Sama-sama, Pak. Bayu Ar-Rahman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Bayu Ar-Rahman, asal dari SMP Negeri 44 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Konawe ya, Konawe Selatan ya Mas. Iya, Pak. Dari Sulawesi ya. Iya, Oke, terima kasih Mas Bayu ya panggilnya ya. ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Kemudian Muhammad Asraf. Apakah hadir? Belum hadir ya. Saya isi dulu. Ini sistemnya presensinya harus ini ya ternyata ya, tidak bisa sekaligus gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut Zainuddin F. Hamzah. Izin Pak, Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin F. Hamzah. Saya dari SMP Negeri 2 Kota-Kota Mobagu, Kota-Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Oke, Mas panggilannya Mas siapa?
Biasa Pak teman-teman Thomas. panggil Mm-mm. Pak Udin. Pak Udin, oke, terima kasih Pak Udin. Oke, saya lanjutkan. Kemudian Ferry, Pak hadir. Hadir, Pak. Oke, monggo Mas Ferry, perkenalan singkat ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Ferry, asalnya dari SMP Yapindo, Tulang Bawang, Lampung, Pak. Oh, Lampung. Iya, Pak. Lampung itu ini ya, beda dengan Bandar Lampung atau masih satu ini Mas? Bandar Lampung itu ibu kotanya, Pak. Oh, ibu kotanya ya? Ibu Berarti kota itu, Provinsi Lampung, Bandar Lampung. oh, oke, berarti di kabupaten kotanya ya, Bandar Lampung ya? Iya. Iya, benar, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih Mas Sama-sama. Ferry. Selanjutnya ada, sudah saya save tadi ya. Nah, kemudian ada Axel Giovanni Sasela. Ya, selamat sore. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, nama saya Axel Sasela. Saya dari SMP Negeri 2 Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Panggilannya Mas Axel ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, terima kasih Mas Axel. Kemudian ada La Jamsari. Oke Pak, hadir Pak. Oke, dari Assalamualaikum mana nih Mas? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya La Jamsari dari SMP Negeri 1 Siompu di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak. Sulawesi Tenggara. Oke. Iya, Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Bapak. Banyak Sama-sama ya Pak. yang dari Iya. ini ya, Sulawesi Tenggara ya. Oke, selanjutnya ada Samsul Kadir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Kadir, asal sekolah PTD SMP 1 Atap 1 Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara juga. Oke, Iya, terima kasih makasih. Bapak Iya. Samsul ya. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian Edi Kristianto. Baik Pak, perkenalkan nama saya Edi Kristianto dari SMP IK Cita Perdana Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak Edi Kristianto. Oke. Kemudian La Ode Fitra Erizal. Ya, Oh ya, silakan. ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Laude Fitra Erizal. Saya dari SMP Negeri 1 Wangiwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Pak. Oke, Sulawesi Tenggara. Banyak ya berarti ya dari Sulawesi Tenggara ya? Ya, Pak. Kalau di sana pukul berapa Mas sekarang Mas? Sudah mulai pukul ini ya berarti ya, hampir pukul 5 ya. Ya, betul Pak. Ini kok oke, nanti saya edit lah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Yuliandi. Bapak hadir. Mohon izin Pak, siapa Pak? Oh, oke Pak. Yuliandi, ya. Oke. Mohon maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yuliandi Saputra, asal dari Sumatera Selatan, Kota Palembang, Pak. Oh, Palembang. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Yuliandi. Ya, Pak. Oke, 3 terakhir. Andri Satria. Ya, Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andri Satriapi dari UPTD SMP Negeri 2 Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Panggilannya Pak. Ibu Andri ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Andri. Kemudian Elsie Teresandi, benar ya? Iya, benar Pak. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elsie Trisandi Kundiman. Saya dari SMP Negeri 1 Bitung,
Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Oke, terima kasih Ibu. Panggilannya Ibu LC. LC ya? Oh ya, Iya. terima kasih Ibu LC. Oke, selanjutnya Gladys ya. Gladys Verina Elizabeth. Apakah hadir? Belum ya. Oke, oh sudah ya. Oke, sudah berarti ada 20 peserta oke, untuk kali ini. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya Scratch ya. Jadi Scratch itu semacam aplikasi gitu ya, aplikasi atau tools yang digunakan untuk sebenarnya untuk pemrograman gitu ya, pemrograman tapi dalam hal ini nanti pemrogramannya itu tidak yang mengetik gitu ya, tidak yang mengetik seperti programmer-programmer profesional begitu enggak. Nah, jadi nanti di sini kita hanya untuk mengenalkan sehingga nanti konsep bagaimana memprogram itu bisa tahu gitu ya. Karena kan di sini nanti targetnya adalah tidak ke jenjang SMA, SMK gitu ya. Jadi nanti di sini lebih ke memperkenalkan bagaimana pemrograman. Nah, salah satu cara mengenalkannya yaitu menggunakan Scratch ini. Atau kalau Scratch itu biasa kita sebutnya itu pemrograman visual. Nah, jadi bukan yang nulis teks gitu, tapi menggunakan visual. Visual artinya bagaimana? Ya nanti kita tinggal drag and drop saja. Jadi misalkan saya mau menggerakkan sesuatu, nah itu nanti tinggal saya ambil, oh untuk menggerakkan sesuatu saya menggunakan ini. Kemudian saya program gitu ya. Saya program, oh gerak berapa langkah. Apakah nanti setelah saya klik, ataukah nanti setelah mencapai ujung. Nah begitu. Scratch kurang lebih untuk seperti itu. Jadi nanti untuk memperkenalkan pemrograman cuma dengan cara yang lebih mudah. Nah, kali ini kita nanti akan ada 4 aktivitas ini. Nanti kita coba bagaimana memulai proyek Scratch itu tadi. Kemudian nanti mengenal lingkungan atau environment ya, atau working environment si Scratch ini. Nah, nanti menu-menunya seperti apa, kemudian toolsnya yang bisa digunakan itu apa saja, bagaimana cara kerjanya, itu nanti coba kita pelajari bareng-bareng ya. Kemudian nanti ada kita coba memprogram kucingnya itu bisa berjalan, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di Scratch ini kan pemrograman visual ya basisnya ya. Jadi nanti kita lebih mudahnya kan menggunakan contoh kayak hewan, kemudian apalagi ya motor, mobil dan lain sebagainya. Itu nanti kita contohkan menggunakan objek-objek itu bisa kita program untuk bergerak. Contohnya kalau kucing ya nanti kucingnya bisa berjalan begitu. Kemudian juga nanti kita, nah ini ada beruang kutub untuk berjalan di kutub Arktik gitu ya. Sama ya ini nanti 3-4 ini sebenarnya sama, cuma nanti variasi saja yang berbeda. Tuh. Oke, coba kita cek di modulnya terlebih dahulu. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa mengakses di LMS kan ya? Sudah, Bisa, Pak, Pak. bisa. Oh ya. Bisa. Baik, nanti bisa disimak juga. Nanti mungkin rekamannya akan saya sematkan di LMS-nya juga. Gitu. Pak, izin nanya, Pak. Untuk Scratch ya. ini aplikasinya download dulu atau gimana, Pak ya? Nah, ini nanti ada 2 ya, ada 2 cara. Kita nanti bisa download terlebih dahulu dan juga bisa juga langsung di website. Jadi online begitu bisa juga. Oh, untuk sekarang gimana, Pak? Kita, Pak, pembelajarannya langsung atau kami download dulu? Untuk gimana, Pak? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita coba yang online dulu saja ya. Nah, kita coba yang online. Nanti tampilannya sama kok, sama persis. Bedanya ya nanti kalau aplikasi kan kita perlu download terlebih dahulu. Kemudian ngeditnya bisa
tidak perlu connect internet. Nah, kemudian kalau online itu nanti kan kita harus connect internet gitu ya. Dan saya harap Bapak Ibu kan ini sudah bisa join Zoom ya, jadinya ya sudah punya internet ya, asumsi saya ya. Iya Pak, ngajarinya pelan-pelan aja ya Pak ya. Oke, siap-siap. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada Scratch itu ya. Kita mau belajar Scratch. Kalau ini tujuan indikator, kita lewati saja ya. Kita lewati. Nah, ini nanti poin-poin yang akan kita bahas mengenal dasar-dasar Scratch. Kemudian, Pak, nah ini tujuannya ya, tadi apa ya Pak? Tujuan stres ini apa ya Pak? Scratch Tujuan ini nanti, penggunaan stres Pak. ya mohon maaf gimana? Tujuan untuk penggunaan stres ini dalam pembelajaran, tujuannya gunanya apa Pak? Oh, tujuannya nanti ini untuk mengenalkan pemrograman. Jadi bagaimana nanti kan Scratch ini kan tadi ya visual programming. Jadi nanti kita bisa memprogram tapi tanpa harus menulis gitu ya. Nah, itu nanti kita perkenalkan cara memprogram sesuatu itu seperti ini. Nah, dengan cara yang lebih mudah tapi ya, tidak seperti nulis if else dan seterusnya. Itu nanti kita memperkenalkan bagaimana memprogram tapi dengan lebih mudah. Nah, nanti kita bahas di bawah ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita ini mengenal dasar-dasar membuat ini ya, bagaimana membuat Scratch. Saya ini membuat kucing berjalan, kemudian ada blok-blok tertentu ya. Jadi nanti ada ketika diklik melakukan aksi, kemudian ada looping, ada sensing gitu ya. Looping itu nanti perulangan. Jadi misalkan lakukan hal ini secara terus-menerus hingga mencapai sesuatu. Nah, gitu. Kemudian kalau sensing ini misalkan nanti ketika mencapai ujung akan melakukan apa. Nah, begitu ya. Nah, nanti kita coba pelajari pelan-pelan di bawah ya. Oke, begitu. Nah, kemarin kan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sudah belajar mengenai input-output, algoritma, dan flowchart. Nah, di sini nanti satu step apa ya, lebih tinggi lagi gitu ya secara alur ya. Kalau kemarin kan sudah belajar input itu, input output algoritma itu seperti apa, kemudian flowchart. Flowchart kan diagram alur ya, alur programnya nanti seperti apa. Nah, di sini kita akan mempraktekkan gimana membuat program. Tetapi programnya itu nanti lebih sederhana. Nah, di sini kan ada dua ya, dijelaskan ada dua bentuk, yaitu pemrograman dengan teks dan juga pemrograman visual. Nah, visual kan artinya kita tidak perlu nulis sesuatu gitu ya, nulis sesuatu dari awal. Nah, di sini kita belajar agar lebih mudah memperkenalkan coding gitu ya. Nah, biasa juga disebut dengan block programming. Nah, karena nanti untuk memprogram itu menggunakan suatu blok-blok tertentu ya. Blok tertentu itu maksudnya suatu apa namanya? Kita misalkan mau menjalankan kucing ini jalan ke depan 3 langkah. Nah, itu nanti kita ambil blok untuk berjalan gitu ya. Nah, kemudian kita mau kucingnya ini bisa muter gitu ya. Nah, nanti kita ambil blok yang muter. Nah, kenapa namanya blok programming? Karena nanti itu berdasarkan blok-blok tertentu ini. Begitu. Kemudian nanti, nah ini secara teori ya, secara teoritis ya nanti kita kenapa belajar Scratch ya ini pertama untuk memperkuat kemampuan problem solving, kemudian berpikir logis dan sistematis, kemudian nanti ada kreativitas. Nah, ini kan apa namanya secara visual kan lebih mudah dipelajari sehingga nanti ya harapannya bisa muncul ide-ide kreatif gitu ya. Oh, saya mau membuat apa gitu ya menggunakan si Scratch ini dan seterusnya. Gitu. Oke, kemudian di sini ada tahapan mungkin ya, tahapan dalam belajar ya atau
mungkin nanti Bapak Ibu akan mengajar pemrograman. Nah, itu kita ada framework mungkin ya, istilahnya framework PRIM ya, predik atau prediksi, kemudian menjalankan, investigasi, dan juga membuat dan memodifikasi. Kalau prediksi itu ya diberi contoh terlebih dahulu, murid itu diberikan contoh bagaimana ini ya secara ini kita memberi contoh cara memprogram itu seperti ini, baik itu secara mandiri maupun berpasangan. Nah, kemudian nanti ya mungkin mendengarkan terlebih dahulu ya, mendengarkan terlebih dahulu, kemudian nanti diberikan contoh untuk menjalankan program. Nah, nanti diberikan contoh untuk menjalankan program setelah kita beri apa namanya penjelasan begitu ya mungkin ya. Kemudian kita beri contoh untuk program dijalankan. Nah, kemudian dari program yang sudah kita kasih itu nanti kan apa namanya teman-teman bakal murid-murid itu bakal penasaran gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, kemudian mereka itu kita beri tugas sehingga nanti apa namanya bisa mengeksplor lebih jauh di sini. Nah, kemudian setelah itu harapannya nanti teman-teman murid-murid itu bisa ini untuk membuat dan juga memodifikasi dari apa yang sudah kita berikan tadi. Jadi mereka bisa, oh tadi sudah bisa menjalankan sesuai contoh. Nah, nanti setelah itu ya harapannya dari proses ini teman-teman atau murid-murid itu bisa membuat sendiri. Setidaknya bisa membuat sendiri melalui Scratch ini. Nah, setelah bisa membuat, ya nanti bisa untuk modifikasi. Karena kan membuat sudah, ya bisa membuat dengan tambahan ide atau critical thinking kan nanti bakal ada modifikasi. Jadi nanti murid juga bisa untuk membuat programnya sendiri. Begitu. Oke, nah ini Scratch ya. Scratch tools pemrograman visual yang dirancang untuk anak-anak dan sebuah bahasa pemrograman dengan antarmuka visual atau visual programming. Nah, di sini Scratch ini pertama kali dikembangkan, kalau tidak salah ya, dikembangkan oleh MIT ya. Dulu itu dikembangkan oleh MIT. Memang untuk keperluannya ya ini mengajarkan pemrograman ke anak-anak gitu ya. Kemudian setelah itu, nah ini sekarang dikelola oleh organisasi ini mungkin ya, organisasi nirlaba bernama Scratch Foundation. Nah, Scratch ini nanti karena berupa visual, jadi nanti bisa kita buat untuk apa ya, membuat cerita interaktif gitu ya, dan juga animasi dan game. Nah, ini mungkin animasi dan game yang sederhana ya, dalam konteks ini nanti animasi dan game sederhana. Nah, selain itu juga nanti bisa untuk apa ya, melatih atau memantik murid-murid itu untuk belajar lebih kreatif gitu ya, kreatif dalam hal menyelesaikan permasalahan dan juga bagaimana teman-teman itu bisa untuk belajar apa ya, kalau pemrograman kan sistematis ya, secara sistematis. Jadi nanti kalau saya mau membuat program ini berjalan seperti ini. Nah, otomatis kan pertama saya harus melakukan apa, kedua melakukan apa, ketiga melakukan apa, dan seterusnya. Begitu. Oke, langsung saja. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita secara daring ya, menggunakan ini Scratch ya. Untuk websitenya di scratch.mit.edu. Nah, ini bisa diklik saja langsung kita eh, diklik ya. Saya klik tadi. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini. Oke, bisa sambil dicoba ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Oke, izin, ya. saya mantau dulu Pak karena belum pakai laptop Pak. Oh ya, ya boleh, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih Pak. Ya, ini ya mungkin nanti yang Bapak Ibu yang belum sempat nanti insya Allah nanti akan saya sematkan juga video ini sehingga nanti bisa diputar kembali ya. Atau nanti bisa melalui modul ini seharusnya juga
Bisa ya untuk mereview. Oke. Jadi nanti di halaman utamanya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung ya, bisa langsung menggunakan atau juga nanti kalau mau mendownload bisa juga kita download aplikasinya itu linknya ada di bawah ini ya kalau mau mendownload. Tapi untuk kali ini kita menggunakan yang online saja. Nah, ini bisa untuk download bisa di Windows, macOS dan seterusnya. Oke, kali ini kita langsung melalui websitenya saja. Di sini ada Start Create. Oke, nah di sini nanti muncul halaman seperti ini ya, atau istilahnya itu working space ya, atau area kerja. Area kerja kita itu nanti di Scratch ada seperti ini. Nah, ini istilahnya apa saja? Nah, bisa kita cek di modul. Nah, ini ya bagian-bagiannya. Jadi yang di sebelah kiri ini namanya blok palet. Yang di tengah ini kode area, kemudian yang di sini itu stage, yang di bawah ini sprite panel atau sprite pane ya di sini ya. Nah, gunanya untuk apa? Ya di blok palet ini di sini ya. Oke, kita close dulu aja nggak apa-apa. Nah, di blok palet ini yang saya sampaikan tadi, di sini ada suatu blok-blok tertentu yang bisa digunakan untuk memprogram. Nah, nanti blok-blok ini blok-blok ini ya, Bapak Ibu, kita akan bisa geser ke sini. Yang namanya di area coding ya di sini ya, area coding ya. Nah, ini ya code area ya. Area coding di sini fungsinya apa ya? Fungsinya nanti kita akan melakukan apa di programnya. Nah, itu nanti kalau nggak kita pakai ya kita kembalikan ke sini. Gitu. Nah, di sini ada semacam previewnya ya, atau hasil dari apa yang kita buat itu ada di sini. Atau istilahnya apa tadi namanya? Stage ya. Stage atau preview gitu aja ya mudahnya. Kemudian di bawah ini ada yang namanya sprite ya. Sprite ini nanti adalah suatu kumpulan ya, kumpulan suatu objek-objek tertentu. Contohnya di sini ada kucing. Misalkan nanti kita tambahkan lagi ada beruang kutub. Dan kita tambahkan apa, kita tambahkan apa. Nah, itu adalah objek yang bisa kita program tadi. Gitu ya. Nangkep ya Bapak Ibu. Jadi di sini kan ada objek-objek yang akan kita program. Cara memprogramnya gimana? Nah, itu nanti menggunakan blok-blok ini. Misalkan kita mau buat kucing ini maju gitu ya, maju 10 langkah. Nah, itu nanti kita klik dulu ini sprite-nya. Kemudian kita ini drag and drop ke sini. Oke, nah dengan seperti ini kita akan memberikan aksi ya, atau kita akan memprogram si kucing ini untuk bergerak 10 langkah gitu ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya. Gitu ya. Secara tampilan nanti akan seperti ini. Baik di aplikasi ataupun di website, nah itu akan sama. Oke, begitu bagian-bagiannya. Kemudian untuk menyimpan project itu ada dua cara. Yang pertama itu bisa langsung kita simpan di sini file, kemudian save to your computer. Nah, ini nanti kita akan seperti ini. Jadi nanti kita project yang sudah kita buat ini nanti disimpannya itu di komputer kita. Jadi nanti kita download file projectnya ini gitu. Atau bisa juga nanti kita login terlebih dahulu. Nah, kalau login terlebih dahulu, kita bisa menyimpannya itu di websitenya langsung. Jadi kita nitip gitu ya. Kita nitip project kita untuk disimpan di servernya Scratch. Gitu. Nah, itu nanti bisa dengan ini ya, sign in terlebih dahulu. Nah, ini ya. Kemudian nanti daftar dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu ikuti saja ya yang ada di bagian ini, bagian 2 ini. Untuk kali ini saya mendemokannya langsung saja ya. Nanti kalau daftar dan lain sebagainya mungkin agak membutuhkan waktu.
Nah, di sini saya akan ini aja, save to your computer ini. Tuh. Oke. Tadi setelah di-download atau disimpan di komputer, bisa juga nanti dibuka kembali. Yaitu caranya, ya ini kan ada save untuk nyimpan, load itu untuk membuka kembali, kan gitu. Begitu. Nah, ini lingkungan kerja tadi sudah ini ya, sudah saya jelaskan. Oke, nah sekarang kita langsung nyoba ini. Oke, sekarang kita langsung nyoba aja. Nah, tadi kan ada kucing ya, secara default ya, atau secara apa namanya, pertama kali kita buka nanti akan muncul kucing. Nah, di sini kita akan memprogram kucingnya. Pertama kali kita merubah backgroundnya ya, backgroundnya si kucing ini nanti agar lebih mudah untuk mempelajari, kita kasih background ini ya, koordinat XY gitu ya. Nanti biar gampang. Oh, ini maju 10 langkah itu artinya berarti koordinat X-nya nambah gitu ya. Atau nanti kalau naik kan berarti koordinat Y gitu ya. Nah, ini caranya Bapak Ibu, kita klik yang di bagian ini ya, stage ini ya, di bagian stage kita klik kemudian pilih yang choose a backdrop. Nah, ini kita cari XY. Nah, ini ya, XY grid. Nah, seperti ini. Jadinya kan kita bisa tahu, oh ini kucingnya ini berada di koordinat X 0, Y-nya 0. Nah, kan benar ya ini, koordinat X-nya 0, Y-nya 0. Misalkan kita ganti 100 gitu ya. Nah, dia akan geser ke sana. Jadi ini untuk mempermudah aja, untuk mempermudah kucingnya itu ada di posisi mana. Gitu. Oke, sudah ya, kita lanjut mengikuti modulnya. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang saya jelaskan, kita mau memprogram si kucing ini. Nah, cara memprogramnya ada di sebelah kiri ini. Jadi ada beberapa bagian ya. Nah, ini misalkan motion, artinya dia ini adalah suatu pengelompokan gitu ya, pengelompokan blok code ini untuk yang menggerakkan. Itu bisa gerak maju, bisa muter, bisa ini kembali ke koordinat X, bisa dan seterusnya. Nah, itu yang motion. Kemudian ada di kategori looks ya. Looks ini nanti kita akan apa namanya, bisa mengganti gambarnya, kemudian bisa misalkan nanti kucingnya bisa ngomong gitu ya, ada tanda oh dia ngomong apa gitu juga bisa. Nah, ini ya ada say hello, kemudian pikir apa dan seterusnya, itu di looks. Dan ada sound. Nah, kalau sound ya nanti dia mengeluarkan suara apa. Nah, kalau events ini nanti dia berdasarkan apa ya, events itu trigger gitu ya. Trigger itu gampangannya kalau kita melakukan sesuatu maka nanti kucingnya akan ngapain gitu ya. Kita mencet sesuatu, kucingnya akan ngapain gitu ya. Atau nanti kalau kita misalkan kita klik, atau nanti kalau ada kucingnya mencapai ujung atau apalagi ya, ya utamanya itu ya. Atau nanti kalau nah ini kalau mencet spasi di keyboard, nah itu nanti bisa kita program di sini dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa dicoba-coba saja ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bisa dicoba-coba. Oke, kemudian nah ini yang akan kita coba pertama kali itu adalah yang event. Nah, event itu ketika kita klik dia akan bergerak berapa langkah gitu ya. Nah, kita akan membuat seperti itu. Nah, untuk membuatnya gimana? Tadi tinggal kita drag and drop saja. Nah, misalkan kita when klik ini ya. Ketika mengklik bendera, apa yang akan dilakukan? Nah, itu untuk maju ke depan kita pilih yang motion, kemudian move.
Nah, ini Bapak Ibu kita pastikan kita susun ya, kita susun di bawahnya. Nah, seperti ini. Ini nanti artinya adalah ketika kita mengklik bendera hijau, nah dia akan melakukan aksi bergerak 10 langkah. Misal kita bisa ganti 20 gitu ya. Nah, itu nanti dia akan bergerak 10 langkah. Begitu. Nah, cara nyobanya gimana? Cara mencobanya adalah contohnya kan kita ada ini ya, ketika diklik bendera hijau, dia bergerak 20 langkah. Nah, itu kita berarti kan harus melakukan trigger dulu ya, melakukan aksi ngeklik bendera hijau baru gerak. Nah, itu nanti kita klik aja bendera hijaunya, kita klik, nah dia akan bergerak 20 langkah. Nah, gitu ya. Nah, kelihatan ya ini ya, yang awalnya posisinya kan tadi di koordinat X0, Y0. Kemudian kita klik, nah dia akan bergerak 20 langkah. Ketika kita klik lagi, dia akan bergerak lagi. Nah, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Itu untuk yang event. Oke, kita lanjut. Nah, begitu caranya. Oke, kemudian, nah kita nyoba lagi nih. Kita akan mencoba tadi kan ketika klik bendera hijau. Nah, kita di sini akan mencoba untuk tombol lainnya. Nah, ini di sini contohnya kita akan spasi gitu ya. Ketika nanti kita mencet spasi, dia akan mundur 50 langkah atau 50 unit. Nah, caranya gimana? Caranya sama. Jadi nanti misalkan ini, nah ini kita ganti ya. Kita tambahkan juga bisa sih. Nah ini kita tambahkan. Coba ya kita tambahkan begini ya. Nanti hasilnya akan seperti apa? Apakah bisa? Nah gini ya. Jadi untuk berpindah maju mundur itu menggunakan ini, menggunakan yang kita inputkan di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan move 20 steps, ya dia akan maju 20 steps. Nah, kalau mundur caranya gimana? Nah, kita inputkan minus 50. Nah, di sini nanti artinya dia akan mundur 50 titik gitu ya, atau 50 langkah. Nah, gitu ya. Ketika kita klik ini dia akan maju 20 langkah atau 20x ya. Gitu. Kalau kita spasi dia akan mundur. Oke, seperti itu. Oke, gitu ya. Konsepnya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita eh, mengenalkan konsep memprogram, tetapi menggunakan istilah-istilah yang lebih gampang dipahami dan menggunakan tampilan-tampilan seperti ini. Dan ini contohnya kita tadi bisa membuat si kucing ini bergerak maju dan bergerak mundur. Nah, mungkin di apa namanya, di sekolah Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lebih kompleks lagi gitu ya. Bisa membuat suatu contoh atau suatu soal gitu ya. Untuk ada misalkan ada banyak objek ya, ada kucing, ada binatang lainnya, ada apa namanya bebek, ada ayam gitu ya. Nah, itu nanti bisa juga untuk membuat suatu apa ya game interaktif gitu ya. Game interaktif, misalkan apa nama dari hewan ini dalam bahasa Inggris, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika benar atau ketika menginputkannya benar atau nanti misalkan salah, itu nanti dia akan muncul suara ataukah dia akan bergerak dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penerapannya ya nanti di sekolah mungkin seperti itu. Itu bisa dipahami ya Bapak Ibu sampai di sini?
Oke, Oke, Pak. Bisa, aman-aman, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Sip. Bisa, Pak. Mantap ya. Masih semangat Oke, ya insya teman-teman. Allah bisa, Pak. Semangat, Pak. Oke. Semangat. Saat ini saya ini. Oke. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut. Ini pengembangan dari yang tadinya kita cuma jalan maju, mundur. Nah, itu kita berikan variasi. Nah, di sini kita akan menambahkan satu objek lagi ya, atau satu sprite ya namanya istilahnya ya. Satu sprite, kita akan menambahkan gajah. Nah, kita hapus yang ini. Nah, untuk menghapusnya mudah ya, ini ada simbol silang ini ya. Silang atau trash bin ini ya. Tong sampah kita klik aja, kemudian yes. Nah, kemudian untuk menambahkan, nah itu kita klik ini, choose a sprite di, nah ini kita cari aja gajah elephant. Nah ini ya kita klik gajah, kemudian letakkan gajah pada posisi X 100 min 150 dan Y min 100. Oke, untuk mengatur X-nya ada di sebelah sini. Min 150, di sini min 100. Oke. Oke. Oh ya, ada yang kelupaan ya. Ini backgroundnya biar lebih menarik, kita ganti, kalau di modulnya kita ganti dengan sekolah. Kita ikuti aja. Nah, ini dengan sekolah. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya, sama ya berarti ya, kita beri aksi, ketika diklik dia akan bergerak maju. Mudah ya Bapak Ibu, ini tinggal ini aja, tinggal drag and drop. Kita tinggal narik dari sebelah kiri atau dari paletnya ini, kita masukkan ke sini. Nah, di sini sama ya, bisa bergerak maju seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat gajahnya ini lebih nyata berjalannya, itu menggunakan, nah ini satu fitur lagi namanya kostum. Nah, kostum ini adalah gambar yang bisa digunakan sebagai bentuk ya, bentuk lain ya, atau bentuk visual lain dari sprite atau objeknya tadi. Misalkan gajah ya, gajah kan seperti ini. Nah, ini kan gajahnya kita mau buat dia berjalan. Nah, ketika dia berjalan itu kan nanti kakinya ketika melangkah kan harusnya akan berubah ya. Nah, kakinya yang kanan itu di depan, kemudian yang kiri nanti di belakang, kemudian ketika maju lagi yang kiri di depan, yang kanan di belakang, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita atur di kostum ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kita klik di sini, kemudian ada yang namanya kostum. Nah, ini contohnya, ini dia ekspresi gajahnya seperti ini. Kemudian ada bentuk gajah lain, dia ekspresinya seperti itu. Nah, kemudian cara menggunakannya bagaimana? Nah, itu kita coba cek bareng-bareng ya. Nah, ini ya. Jadi kan tadi ada dua kostum atau dua bentuk lain gajah. Nah, caranya untuk bisa mengganti ke kostum lainnya itu, nah ini menggunakan blok yang namanya next kostum.
Coba kita ini aja ya. Berarti itu di bagian looks, next, kostum mana? Ada nggak ya? Oh ini. Oke. Nah, ketika diklik berarti dia akan berganti. Ya, nah, ini kan seolah-olah dia akan bergerak gitu ya, ada animasi. Padahal kan yang terjadi dia adalah ini tadi mengganti dari tampilan gajah yang awalnya seperti ini ganti seperti ini. Itu kostum. Oke, selain itu juga di sini kita bisa misalkan mau membuat sendiri gitu ya, membuat sendiri objeknya yang ada di sini, kita bisa upload juga. Nah, nanti bisa kita upload, misalkan nanti membuat ayam gitu ya. Ayam ketika posisi berjalan itu bagaimana, apakah kakinya gerak, ataukah nanti apa namanya ekornya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa kita upload di sini. Begitu. Kemudian nah ini di sini nanti ada apa namanya aktivitas 3.4. Sebentar saya cek ya di bawahnya apakah ada lagi. Oh ya, 3.4 dan 3.6. Oke, berarti nanti di akhir saja ya saya beri apa namanya waktu. Jadi ada dua ini ya soal ya atau aktivitas yang Bapak Ibu nanti perlu untuk membuat. Ini tidak urut ya, jadi agak membingungkan. Sekarang pertemuan 6. Nah, di sini guys. Nanti bisa diunggah di sini saja. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini nanti ada dua tugas ya, berarti yang harus Bapak Ibu kumpulkan di bagian ini tadi, unggah hasil aktivitas. Itu nanti Bapak Ibu silakan. Yang pertama itu apa ini? Buatlah soal yang memancing murid untuk mencoba mengulik environment scratch. Soal minimal melibatkan penggantian backdrop menggunakan sprite yang sudah tersedia, menggunakan sprite dari luar, mengganti kostum dan seterusnya. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu nanti bisa untuk menuliskan ya, menuliskan di sini sesuai dengan format. Nanti seperti apa gitu. Oke, kita lanjut dulu aja di aktivitas 3.5. Oke. Nah, di sini yang 3.5 ini agak lebih advance lagi ya, agak lebih sedikit lebih ribet ya. Bukan ribet ya, lebih kompleks. Di sini nanti kita akan membuat si beruang kutubnya ini dia bisa seolah-olah dia ada animasi jalannya gitu. Nah, kita coba aja. Oke, kita coba dari awal ya, kita ganti backgroundnya dulu. Ini kita hapus. Yes. Backgroundnya kita ganti dengan, nah ini udah ada ya. Artik. Selanjutnya kita nyari beruangnya. Beruang, nah ini beruang kutub, polar bear. Oke, selanjutnya, nah ini kita coba di posisi min 120, juga min 110. Ya, min 110. Oke.
Selanjutnya, di sini nanti kita buat seolah-olah si polar bear-nya ini ya, beruang kutubnya itu ketika kita klik, itu nanti kayak jalan satu langkah demi satu langkah. Nanti kita jalan, dan seterusnya. Nah, itu caranya sama seperti tadi. Kita pertama di events ini ya, events. Nah, kan ketika klik, kemudian dia akan bergerak. Misalkan 10 langkah, nah, kemudian setiap langkah itu dia akan berganti ini kostumnya. Coba kita cek ya. Nah, jadi nanti dia akan ada animasi seperti ini ya. Nah kenapa bisa seperti ini? Ya berarti di kostum si polar bear ini atau beruang kutubnya itu ada, di sini ada 3 gambar yang dia seolah-olah itu dia sedang berjalan. Nah, benar ya. Ini kan Pak, izin ya. Ulangi Pak untuk memasukkan beruang kutub. Oke, untuk beruang kutub di sini ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, untuk backdrop gampang ya, tinggal di sini ya. Nah, untuk beruang kutub nanti kita klik ini. Nah, ini ya, kita klik. Jadi tidak diklik ya, mohon maaf, koreksi. Jadi kita dekati saja. Nah, kita dekati seperti ini, dia akan muncul menu di atasnya. Nah, itu nanti kita yang ini, choose a sprite, atau yang gambar. Nah, kemudian kita cari aja beruang. Berarti kan dia bahasa Inggrisnya, nah ini ya, bear ya, polar bear. Kita ambil yang ini aja. Kalau yang ini, oh sama, berjalan. Nah, kita ambil yang ini, kita klik. Nah, dia akan muncul di sini. Cuma nanti dia koordinatnya tidak seperti yang ada di modul. Nah, untuk bisa di pojok kiri bawah, kita ganti posisinya, posisi koordinat X dan Y-nya. Oke, kita ganti min 110, kemudian min 100, 120, 110. Oke, gitu. Bisa diikuti ya, Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke. Nah, tadi ya, saya ulangi. Di sini nanti kita ini mengklik ketika kita klik yang bendera hijau, nah, dia akan bergerak maju 10 langkah dengan mengganti kostumnya juga. Next kostum ini artinya dia akan misalkan dari ketika posisi awal kan dia di kostum 1. Nah, kemudian dia akan berubah, dia akan mengubah ke kostum 2. Dan akan mengubah lagi ke kostum 3. Selanjutnya nanti 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti seolah-olah kalau kita klik, klik. Nah, ini seperti sedang berjalan dia ya. Begitu. Kemudian, selanjutnya itu tadi yang sederhana, Bapak Ibu, yang sederhana. Artinya kita mengklik, dia jalan, dan dia ganti tampilan. Nah, nanti bisa juga kita melakukan itu berulang-ulang ya. Jadi nggak berdasarkan klik kita. Kalau ini kan dia jalan satu langkah demi satu langkah, itu berdasarkan kita klik seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat beruangnya ini dia seolah-olah bisa berjalan sendiri gitu ya, tanpa kita klik. Nah, dengan cara
kata kuncinya yaitu dengan perulangan, gitu ya, dengan perulangan. Maksudnya gimana? Ya nanti tanpa kita ngeklik, kita akan memprogram si beruangnya ini secara berulang-ulang, dia akan bergerak maju 10 langkah. Kemudian selama maju 10 langkah itu juga akan berganti kostum. Nah, jadi nanti dia maju 10 langkah ganti kostum, 10 langkah ganti kostum. Nah, itu dilakukan secara berulang terus gitu ya. Sampai kapan? Nah, nanti kita definisikan di sini. Itu Nah, yang caranya menggunakan bagaimana? semacam apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Ya, mohon maaf. Suaranya Itu yang terputus. sama kayak menggunakan istilah repeat itu loh. Sama dengan menggunakan? Istilah repeat Ya, yang betul. mengulang. Ya, sama nih, Bapak. Terima kasih. Nah, itu menggunakan istilah repeat ya. Nah, kalau secara teori yaitu perulangan atau repeat ya bahasa Inggrisnya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Caranya tadi ya seperti yang disampaikan juga, kita menggunakan istilahnya itu repeat ya. Kita cari aja repeat itu kan berarti ada di kontrol ya berarti ya. Nah, di sini ada di kontrol. Kita akan mengulangi sebanyak berapa kali gitu ya. Atau nanti kita akan mengulangi sampai apa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa model repeat. Nah, contohnya ini kita mengulang sebanyak 10 kali. Kemudian di sini juga ada mengulang sampai apa gitu ya. Nah, sampainya apa ini bisa kita definisikan juga. Atau dia akan mengulang terus-menerus. Itu juga bisa. Oke, kalau di modul kita ikuti saja yang dia repeat until ya, berarti ya dia ya, repeat until. Nah, artinya apa? Dia akan melakukan itu terus sampai apa? Nah, nanti kita definisikan. Nah, di sini harusnya ada di bawah ya. Nah, di sini ada kan? Pak, izin Pak. Ya. Saya dari zona waktu Indonesia Tengah. Mm-mm. Pukul 17.41 Pak. Mau izin sholat. Oh ya, silakan, silakan. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di sini. Nah, kita pilih yang repeat until. Kemudian, oh ini kliknya belum ya, kliknya hilang tadi ya. Nah, ketika kita klik, gitu ya, masih dengan triggernya itu klik, ketika kita klik, nanti dia akan mengulangi ini secara terus-menerus sampai kondisi tertentu gitu ya. Nah, kondisi tertentunya apa, itu kita definisikan di sini, di bagian sensing. Misalkan, di sini kita ambil ini ya. Nah, ini kita ganti yang touching edge. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah apa namanya menyentuh ya, menyentuh pojokan atau menyentuh di bagian ujungnya ini, di bagian sisi pojokannya. Nah, itu kita eh, drag ke dalam sini, gitu ya. Nah, jadi kan sudah ada gambarnya juga ini Bapak Ibu. Nah, contohnya ini kan dia oh ada logo apa namanya ini persegi maaf segi 1 2 3 4 segi 6 ya. Nah, di sini ada Iya Pak, logo segi sedikit 6. benar. Berarti nanti dia jodohnya itu yang bisa kita masukkan ke sini adalah yang bentukannya segi 6. Nah, segi 6 itu yang ini dan ini begitu. Kemudian misalkan apa lagi ya? Ya, itu ya. Jadi nanti ini
bisa diapain aja gitu ya. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin membuat soal atau bagaimana, itu nanti bisa apa sajanya itu kita ini aja, kita cocokkan aja. Misalkan di sini ada segi 6 gitu ya. Berarti nanti ketika dipencet spasi atau ketika di mouse-nya diklik dan seterusnya. Itu. Nanti pada contoh kali ini kita ketika sudah mencapai ujung. Oke. Gitu ya. Jadi di sini ketika kita klik, kita akan melakukan ini secara berulang-ulang hingga menyentuh ujung. Nah, apa yang kita ulang-ulang itu, nah, nanti kita masukkan di sini. Nah, yang bisa kita masukkan di situ, nah, tadi kita ulangi lagi, bergerak maju, kemudian mengganti kostum. Oke, nah, ini kita masukkanlah ke, nggak bisa barengan dia. Masukkanlah ke sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kita klik, ini kita geser dulu kali ya. Kita geser dulu manual. Nah, ketika kita klik, dia akan, nah, gitu ya. Tapi ini kecepatan ya. Kecepatan, nggak apa-apa. Nanti bisa kita atur. Gitu ya. Jadi nanti dia bisa berulang-ulang terus. Nah, berhentinya ketika udah mencapai ujung. Gitu ya, logikanya seperti itu. Apa yang saya program ini nanti outputnya seperti itu. Oke, ini, nah tadi juga bisa untuk menambahkan delay ya, agar nanti kan ini tadi kurang kurang natural gitu ya jalannya ya. Ya walaupun kalau berjalan cepat seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih natural kita tambahkan, nah ini width ya. Kita tambahkan width, kita masukkan di tengah-tengahnya sini. Set. Nah, width-nya ini bisa kita atur. Misalkan 1 detik kita coba. Oh, agak lambat ya. Tadi kita kurangi saja 0,5. Nah, itu nanti jadi, nah seperti ini. Itu. Kemudian oke, selain itu juga kita bisa mengatur ya. Nah, ini kan kalau seperti ini, ketika kita klik, nah dia udah berada di ujung sana. Tapi dia nggak mau balik lagi ke awal, harus manual. Kita geser gitu ya. Nah, itu juga bisa kita atur untuk memposisikan dia itu di awal ya. Misalkan kita, nah ini ya, go to XY. Di posisi awal, contohnya min 120. Dan di sini 110. Nah, jadi ketika kita klik, nah dia balik dulu ke posisi awal, baru dia jalan. Nah, seperti itu. Kemudian kita nambah apa lagi nih? Oh, kita nambah ini ya, semacam blok untuk seolah-olah dia ngomong gitu ya. Aku sudah menyentuh ujung layar. Nah, itu tambahkan aja di bagian sini. Kemudian ada ini, C, kita ganti. Sudah mencapai ujung layar. Itu kemudian kita coba. Nah, dia akan jalan. Kemudian kalau sudah mencapai ujung, harusnya dia ada ini ya, ada tulisan sudah mencapai ujung layar. Nah, gitu. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu. Prinsipnya kita bisa mengulang-ulang ya, mengulang-ulang secara terus-menerus hingga
apa gitu ya. Nah, apanya ini bisa kita definisikan di sini. Bisa mencapai ujung, bisa ketika kita ngeklik, bisa apa ya, banyak ya. Nah, itu bisa kita cari di sini. Begitu. Kemudian oke, sudah ya untuk materi saya kira itu Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada, nah berarti setelah ini mungkin saya beri waktu untuk Bapak Ibu barangkali mengerjakan langsung saja ya, biar nanti tidak ada tugas gitu ya, tidak ada tugas atau PR. Nah ini ada dua yang perlu dikerjakan. Yang pertama itu ini di bagian aktivitas 3.4. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu membuat soal. Soalnya ini untuk memancing apa ya, murid-murid itu biar bisa mencoba gitu ya, mencoba menerapkan tadi yang sudah kita pelajari, misalkan mengganti backdrop, kemudian mengganti apa tadi objeknya ya, mengganti sprite-nya, mengatur posisi awal, kemudian apa lagi ya, ya itu ya sampai di situ ya. Nah itu nanti silakan Bapak Ibu membuat itu ya, membuat 2 target berarti ya. Izin bertanya Bapak. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf sebelumnya tadi waktu absensi saya terlambat masuk, Pak. Tapi pas mulai materi saya lihat semuanya. Oh ya. Iya, yang saya ingin tanyakan, maksudnya saya ingin apa? Bisakah kita dipandu untuk aktivitas 3 dan 3.3 ini? Bisakah kami dipandu secara perlahan-lahan untuk membuat scratch-nya? Karena untuk saya sendiri agak baru dengan ini, Pak, agak sulit. Mau diklik tombol yang mana, saya agak bingung. Terima kasih, Pak. Oh ya, tadi sudah ini Ibu, apa namanya, sudah saya demokan untuk, ngapunten tadi Ibu siapa? Ibu Ramlah, Pak, mohon maaf. Ya, saya lihat tadi waktu didemokan, Pak. Cuman agak terlalu cepat menurut saya, karena saya baru mau klik, sudah pindah lagi. Oh, yang mana tadi? Oh begitu, oke. Iya. Ya, berarti saya terlalu cepat nih, Bapak Ibu. Iya, mohon maaf, Pak. Oh ya. Iya Pak, Bapak sambil jelaskan sama kami sambil mencoba Pak. Jadi Bapak Ya, saya jelaskan juga sambil sambil kami mencoba mencoba tadi. jadi Pak. Jadi agak keteteran begitu. Oh ya, mohon maaf kalau gitu saya terlalu. Instruksinya Bapak tadi lihat dulu penjelasannya. Oke, berarti saya terlalu cepat ya. Kalau gitu berarti ini saja. Mungkin tugasnya tadi mana? Nah, ini ya. Mungkin nanti ini kan saya record ya, Bapak Ibu. Nah, berarti nanti setelah ini kita bisa apa namanya? Mungkin berikan waktu untuk Bapak Ibu mempelajari. Dan juga nanti setelah ini mungkin tugasnya berarti tidak kita selesaikan sekarang ya. Soalnya kan mungkin
Bapak Ibu perlu untuk mencoba kembali, dan apabila belum bisa nanti videonya akan saya sematkan di sini ya, berarti ya. Akan saya sematkan di sini pertemuan. Nah, di sini ya. Nanti akan coba saya edit di sini. Bapak Ibu bisa melihat kembali apa yang sudah saya demokan tadi secara pelan-pelan gitu ya. Oh iya, Pak. Berarti gitu aja ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata terlalu cepat ya. Ya, tidak apa-apa untuk koreksi saya. Bisa bertanya, Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau saya kalau dilihat dari materi Scratch ini, jika dilihat saya kilas begitu, sepertinya ini sangat identik dan terkesan hanya cocok untuk materi pelajaran informatika begitu. Saya sebenarnya latar belakang saya adalah guru informatika juga. Cuman saya juga mengajar mata pelajaran prakarya, dan kemudian saya juga melihat di teman-teman kita ini, teman-teman peserta kita juga latar belakangnya beragam begitu, dari beragam mata pelajaran, ada yang dari mata pelajaran non informatika. Hal ini yang yang memicu saya untuk berpikir bagaimanakah agar tools ini bisa relevan untuk kita semua begitu, untuk semua mata pelajaran. Saya mencoba membayangkan beberapa potensi penerapannya begitu. Mungkin untuk di IPA mungkin siswa diajak untuk membuat sebuah animasi interaktif tentang siklus air misalnya, atau mungkin di EPS siswa membuat cerita digital tentang kronologi proklamasi misalnya, atau mungkin di bahasa siswa bisa disuruh untuk menganimasikan adegan kunci dari sebuah cerpen begitu. Tetapi dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, itu bisa saya asumsikan bahwa Scratch ini hanya berfungsi sebagai alat visualisasi saja, alat visualisasi dalam hal pengumpulan tugasnya siswa misalnya begitu. Nah, di sini muncul tantangan berikutnya, Pak. Jika tujuannya hanya untuk menghasilkan visual yang menarik, siswa bisa saja menggunakan aplikasi editor video, atau mungkin Canva, atau mungkin CapCut yang mungkin penggunaannya itu lebih sederhana. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Scratch ini. Maka pertanyaan saya, jika kita merujuk pada tujuan coding itu sendiri, itu untuk melatih kemampuan problem solving dan berpikir logis seperti yang sudah dijelaskan di modul seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah penggunaan Scratch ini memungkinkan dan efektif untuk kita terapkan pada mata pelajaran non-informatika atau non-komputer begitu? Maksud saya saya menanyakan ini agar setelah mungkin materi tentang Scratch ini, ada yang kita bawa ke dalam kelas ketika mengajar mata pelajaran yang non-informatika atau non-komputer. Jika misalkan penggunaan Scratch ini memungkinkan dan dirasa efektif untuk kita bawa ke dalam kelas, bagaimana cara kita merancang proyek-proyek yang tadi agar fokusnya itu bukan hanya pada produk visualnya, tetapi melainkan pada proses berpikir di baliknya. Mungkin Bapak bisa memberikan tips kepada kami agar setelah ini benar-benar menjadi alat Scratch ini benar-benar menjadi alat untuk melatih logika dan memperdalam pemahaman siswa, bukan sekedar menjadi hiasan teknologi di dalam kelas begitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas. Siapa panggilnya? Bapak Pak Fitra, Pak. Mas Fitra ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini ya, kalau dari saya ya memang ini kan output yang dihasilkan itu memang visual gitu ya. Visual dalam artian bisa saja menggunakan alat lain atau tools-tools lainnya untuk membuat tampilan yang sama. Nah, cuman yang menjadi perbedaan adalah di sisi bagaimana kita bisa membuat atau memprogram objek ini bisa berjalan dan bisa berinteraksi satu sama lainnya. Nah, itu kan yang menjadikan ini berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah di sini sebenarnya adalah dasar-dasar atau konsep-konsep dasar pemrograman itu sendiri. Contohnya di sini
ada repeat until gitu ya. Nah, kalau di pemrograman secara beneran itu kan ada kata kuncinya itu ada while gitu ya, atau for perulangan dan seterusnya. Nah, di sini juga ada if else juga sebenarnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada if else. Nah, if apa, then apa, else apa. Nah, itu nanti mungkin ditekankan di situnya. Jadi ditekankan bagaimana kita bisa membuat suatu program gitu ya. Kita bisa memprogram sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan coba misalkan kita buat puzzle gitu ya atau buat labirin gitulah. Nah, coba program untuk misalkan objek tertentu itu untuk bisa masuk ke labirin. Nah, itu kan di sini kita bisa memperkenalkan bagaimana problem solvingnya. Problem solvingnya ya bisa jadi nanti menemukan, berarti kan untuk mencapai labirin itu kan menemukan apa istilahnya jalan tercepat gitu ya, atau menemukan jalan yang tidak buntu. Nah, itu kan bisa apa ya memacu ya, memacu untuk bisa berpikir, oh cara yang paling efektif itu seperti apa. Nah, kemudian setelah menemukan cara yang efektif seperti apa, nah itu kita hubungkan ke sini, kita hubungkan untuk secara teknis gitu ya, secara teknis kan kita bisa menggunakan ini perulangan, bisa kita menggunakan if else ini, bisa kita manfaatkan yang ada di sini. Mungkin bayangan saya seperti itu ya. Jadi memang di sini tuh visual ini adalah tambahan ya di sini ya. Visual ini adalah tambahan agar bisa belajar pemrograman yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi utamanya bukan untuk membuat mungkin kalau Canva ya membuat desain atau membuat video tertentu. Nah, itu kan tidak. Utamanya kan justru yang ada di sini. Justru yang ini kata kunci ada bergerak, ada repeat until dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Mungkin nanti bisa gimana ya kalau penerapannya ya mungkin ya seperti tadi ya mungkin bisa ada studi kasus tertentu. Kemudian Bapak Ibu nanti melempar gitu ya, melempar soal. Gimana menurut kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Misalkan nanti ada tiga apa ya, ada 3 titik gitu ya, 3 titik A, B, C. Nah, kemudian di sini ada suatu soal tertentu. Nah, manakah dari A, B, C ini yang bisa kita coba atau yang bisa kita pilih agar sesuai dengan apa soalnya gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu nanti kan menggunakan dia jalan ke depan, belok kiri, kemudian dan seterusnya. Nah, itu nanti kan bisa diterapkan di sini. Diterapkan secara program itu bagaimana. Soalnya kan yang memang yang ditekankan di sini adalah ininya, bagaimana programnya. Begitu. Nah, kalau studi kasusnya atau nanti arahnya bagaimana, saya kira bisa disesuaikan ya. Misalkan untuk mata pelajaran apa namanya biologi atau fisika itu nanti mungkin studi kasusnya disesuaikan gitu. Kalau pandangan saya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang lainnya yang berpendapat lain, silakan. Mohon izin, Mbak. Ya, silakan. Menanggapi dari Mbak Fitra, ya saya menanggapi saya sangat setuju sekali. Menurut saya nih, pengennya kita semua tuh Pak menerapkan stres ini di mapel masing-masing pengennya Pak. Mau ke depannya Pak, mau dibawa kemana ini Pak. Jadi ya bagaimana kita sebagai guru menjadikan ini media interaktif Pak dalam pembelajaran kita Pak. Kalau saya menanggapi dari Pak Fitra, maksud dari Pak Fitra mungkin tadi Pak. Jadi kami mengikuti kegiatan ini nggak sekedar hanya di sini saja. Semoga kami bisa menerapkan media media interaktif ini, Pak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Kalau dari saya seperti itu ya, mungkin ya. Tinggal disesuaikan saja.
tinggal disesuaikan saja bahwa ya ini kan sebenarnya codingnya ya yang dipelajari di sini adalah codingnya. Mungkin nanti kalau bisa diarahkan saya kurang tahu ya di level integrasinya nanti apakah itu sebagai entah mata pelajaran tersendiri ataukah nanti semacam ekstra gitu ya, ekstrakurikuler atau seperti apa saya kurang tahu juga. Soalnya ya secara penerapan ya sebenarnya saya kurang tahu arahannya nanti dari pusat gitu ya, dari pusat itu nanti integrasinya apakah nanti mengikuti mata pelajaran ataukah nanti menjadi ekstrakurikuler ataukah nanti ada mata pelajaran tambahan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau mungkin diterapkan kalau mungkin sebagai pendamping ya atau sebagai media ya, sebagai media interaktif ya mungkin nanti agak kurang ya di bagian medianya ya. Nah, soalnya kan memang di sini tampilannya ini adalah sebagai sebagai mempermudah saja, bukan menu utamanya. Menu utamanya sebenarnya kan yang ada di sini, bagaimana kita belajar. Gitu ya saya kira tanggapan dari saya. Oke, berarti ya. Monggo silakan. Makasih Pak. Ini mungkin sekedar sharing aja. Mungkin diadakannya pelatihan ini, menolak suaranya lagi agak terat. Kan di kurikulum yang diterapkan sekarang ini sudah mulai ada yang namanya mata pelajaran coding, mata pelajaran pilihan. Mungkin artinya dibukalah kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mempersiapkan yang nantinya bisa melakukan menjadi pengajar coding di sekolah masing-masing. Hanya kan sampai sekarang belum ada ketentuan regulasinya mapel pilihan coding itu bisa diajar oleh guru latar belakang pendidikan apa. Itu yang belum ada regulasinya sampai sekarang yang saya tahu. Jadi mungkin kita diajar pembelajaran coding sederhana menggunakan Scratch karena dari tingkatan untuk level SMP ya mungkin dasarnya cukup menggunakan Scratch karena kalau menggunakan pemrograman yang tingkat lanjut harusnya nanti didapat mungkin di level SMA atau di perguruan tingginya sekaligus. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Izin Pak, sekedar sharing sedikit. Silakan Ibu. Iya, begini Pak, karena kan sekarang pemerintah memperkenalkan kita dengan yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, di pendekatan pembelajaran mendalam itu, dalam strukturnya itu ada pemanfaatan digital. Nah, di dalam pemanfaatan digital itu, tentu pemerintah mengarahkan kita sebagai guru untuk bisa mengintegrasi di setiap mata pelajaran pembelajaran coding. Kebetulan di daerah saya, Pak, kami sudah mengikuti memang pembelajaran coding dan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, untuk mata pelajaran matematika sendiri, Pak, ada capaian pembelajarannya yang sudah terintegrasi dengan informatika. Jadi kalau teman-teman barangkali sudah melihat capaian pembelajaran atau standar isi yang sudah dikeluarkan dari Kemdikbud, di situ ada ruang lingkup materi, teman-teman, untuk pembelajaran matematika, untuk ruang lingkup informatika itu dia tidak berdiri sendiri. Jadi dia sudah diintegrasikan di masing-masing mata pelajaran, Pak. Jadi tadi memang saya kan guru matematika, saya juga baru belajar stretch ini. Jadi saya coba-coba bongkar-bongkar, kira-kira stretch ini bisa masuk enggak di mata pelajaran saya. Nah, ternyata saya lihat dengan background yang ada yang Bapak ajarkan tadi, pertama untuk sumbu X dan Y-nya, saya bisa mengasumsikan, oh kira-kira dalam pelajaran matematika mungkin saya bisa mengajarkan sistem koordinat dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk mata pelajaran PJOK mungkin karena di situ saya melihat juga ada
selain gambar-gambar beruang, ada bola, macam-macam bola di situ. Mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak bagaimana ketika mereka melihat atau menonton animasi sepak bola atau apa itu, kita bisa mengajarkan, kita boleh loh bikin sendiri dengan menggunakan ini, seperti itu, dengan menggunakan coding yang sederhana. Mungkin seperti itu, Pak. Boleh Pak Oke, sedikit ya silakan. Pak. Oke Pak, terima kasih sebelumnya. Kebetulan karena kami di sekolah kami juga udah ada pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kalau saya lihat di modul-modul pembelajaran ini, kemudian saya juga sudah pernah ikut pelatihan fasilitator KKA dari pemerintah. Jadi tahun pelajaran ini kan ada mata pelajaran KKA, pelajaran-pelajaran pilihan di sekolah, baik itu diintegrasikan dengan mapel atau berdiri sendiri, atau dia sebagai kokurikuler. Jadi sekolah memilih itu. Kalau saya perhatikan dari modul-modul yang ditampilkan di LMS ini, modulnya itu persis dengan kurang lebih itu sama dengan modul yang kami sudah diajarkan dari pemerintah juga kemarin tentang KKA ini, materi KKA yaitu tentang materi tentang pemrograman dasar, dan materinya juga persis tentang pemrograman blok visual. Jadi kalau menurut saya sependapat dengan Pak Bayu, jadi ini kayaknya memang konsep dasarnya yang diajarkan di sini memang untuk pengenalan coding, pembelajaran coding untuk level SMP. Nah, makanya di situ kan banyak-banyak sekali isinya yang memang merangsang anak untuk belajar coding dengan pendekatan visual. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang tadi bertanya, bagaimana sih implementasinya dengan mapel lain? Ya mungkin memang kayaknya kurang begitu cocok kalau menurut saya. Kalau ya bisa aja kalau terutama yang mata pelajaran yang berhubungan dengan logika-logika gitu ya, matematika, IPA mungkin bisa aja. Tapi kalau saya perhatikan dari isi dari LMS, dari apa modul-modul yang ada itu, modul-modul ini kok seperti modul-modul yang kami kemarin peroleh ketika kami pelatihan dengan pemerintah tentang KKA atau tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin itu sih Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin hari ini ikut, saya background saya kan bukan informatika, background saya guru lain. Nah, kemarin kami juga pelatihan dengan guru-guru dari SD, kami sebagai fasilitator. Dari guru SD itu juga semuanya backgroundnya bahkan sama sekali bukan informatika, jauh. Tapi karena di SD itu harus ada pelatihan dan mereka harus mau milih kakak atau enggak, ya akhirnya kita semuanya belajar dengan pakai Skrat, pakai Pictoblock dan lain-lain gitu sih Pak. Mungkin itu dari perspektif saya sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi begitu nih. Jadi kalau bisa saya rangkum nih kalau dari pengalaman Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin di sini Bapak Ibu yang lebih tahu ya, lebih berpengalaman. Mungkin tadi sudah ada KKA sebelumnya. Nah, itu nanti memang ini tuh sebenarnya kita dipersiapkan gitu ya, dipersiapkan untuk mengintegrasikan ya. Nah, integrasinya KKA itu di sekolah itu seperti apa? Nah, itu yang belum belum apa ya, yang mungkin belum clear gitu ya, mungkin belum clear. Tapi pelatihan baik dari Bina Talenta Indonesia ini, kemudian pelatihan KKA sebelumnya dari kementerian, nah itu kan sebenarnya kita menyiapkan dulu, oh seperti ini pemrograman dasar. Nah, nanti kan disesuaikan juga tingkatannya untuk SD yang nanti belajarnya mungkin lebih ke apa namanya critical thinking-nya, kemudian lebih bagaimana berpikir secara sistematis, kemudian kalau SMP seperti apa, SMA seperti apa. Nah, itu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk integrasinya seperti apa, nah itu terus terang saya belum bisa menjawab ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau secara teknis nanti penerapannya untuk integrasinya seperti apa, nah itu nanti mungkin ada instruksi lebih lanjut lagi. Itu. Begitu ya dari saya. Mungkin ada yang didiskusikan lagi Bapak Ibu, monggo. Saya Pak ada lagi Pak. Oke, silakan. Itu untuk yang tugas aktivitas terakhir Pak. Itu kan ada mengumpulkan yang 3.6, 3.5 tadi Pak.
Mute ya, maaf. Yang ini Ya. Yang ini cukup dibuat seperti tampilan ini atau harus dicobakan di Scratch-nya baru di-upload juga dengan hasilnya atau seperti apa Pak? Oh ya, kalau di sini kan berarti ada deskripsi soal dan juga kode program. Nah, di sini kalau sepenangkapan saya ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan membuat deskripsi soalnya seperti apa. Kemudian kode program ini nanti Bapak Ibu coba di Scratch. Nah, jadi yang di sininya nanti yang Bapak Ibu mungkin screen capture gitu ya, mungkin screen capture atau di screenshot. Nah, kemudian nanti yang di tempel di sini. Gitu. Jadi nanti dari soal ini itu nanti sebenarnya code-nya itu seperti apa gitu loh. Jadi nanti bisa untuk ya mungkin seperti soal dan kunci jawaban ya berarti ya. Soal dan kunci jawabannya berarti. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, makasih Pak. Itu. Nah, ini untuk latihan saja ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Berarti begitu ya. Berarti nanti kita akhiri untuk pertemuan kali ini dan silakan nanti untuk modul untuk aktivitas ya, aktivitas 3.4 dan 3.6 nanti silakan Bapak Ibu bisa kumpulkan di sini ya, diunggah hasil aktivitas. Sambil nanti mungkin bisa nyoba-nyoba terlebih dahulu, bisa mempelajari videonya melalui rekamannya, bisa diputar kembali. Begitu? Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Oke, saya screenshot dulu. Oke, itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tetap semangat, tetap semangat untuk menjalani ini guys, pelatihan ini guys, walaupun nanti mungkin ada banyak pertanyaan ya kan. Ada banyak pertanyaan bagaimana integrasinya. Itu sama juga guys, saya juga yang kemarin itu, tapi saya tidak mengajar guys. Yang KKA sebelumnya itu saya sebagai admin saja. Memang pertanyaannya itu ya kurang lebih sama seperti unek-uneknya yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Nanti bagaimananya itu yang belum begitu begitu clear gitu ya. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya tadi. Sekian guys, saya akhiri. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Saya